Shalom saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur Tuhan baik dalam kehidupan kita. Kita dapat menikmati kebaikan Tuhan karena Tuhan senantiasa selalu hadir memelihara kehidupan kita. Apapun juga keadaan hidup ini, ketika kita berserah kepada Tuhan, mengizinkan Tuhan memelihara kehidupan kita, maka kita setiap hari akan mengalami kemenangan-kemenangan iman, mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan. Setiap orang yang mengasihi Tuhan, so pasti hidupnya akan dibela oleh Tuhan. Puji Tuhan, kembali Anda mengikuti renungan malam dekat Tuhan yang akan memberkati Anda pada hari ini. Dan tema kita pada hari ini adalah terpelihara dalam kekuatan Allah. Kita percaya hidup kita terpelihara di dalam kekuatan Tuhan, dan kekuatan Tuhan tidak pernah habis, selalu ada dan selalu memelihara kehidupan kita. Ayo saudaraku, tetap percaya pada pemeliharaan Tuhan yang tersedia bagi setiap anak-anaknya yang sungguh-sungguh datang berseru meminta tolong kepadanya. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, sebelum kita lebih lanjut lagi, mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini kami siap untuk diberkati dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan urapi kami, Tuhan berbicara menguatkan iman kami, dan kami siap diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin, puji Tuhan. Renungan firman Tuhan sudah sampai pada kitab 1 Petrus pasal 1. Setiap hari satu pasal secara berurutan dalam sebuah kitab kita bahas karena kita percaya setiap pasal ada berkat khusus buat setiap mereka yang mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan sekarang ini kita sudah sampai di kitab Petrus, 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang kelima. Mari kita dengarkan. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Sahabat Jepro Community yang dikasihi Tuhan, kita diingatkan kembali betapa kita dipelihara dalam kekuatan Allah. Kekuatan Tuhan tersedia untuk kita supaya kita mengalami pemeliharaan Tuhan. Jadi saudaraku, untuk urusan hidup Anda hari lepas hari, jangan berjuang sendiri. Kalau kita berjuang sendiri, kita cari susah-susah sendiri. Kalau kita cari susah-susah sendiri, berarti yang repot siapa? Kita juga yang repot sendirian. Oleh sebab itu, firman Allah mengingatkan, izinkan Tuhan memelihara engkau. Izinkan kita melibatkan Tuhan, turut campur tangan dalam setiap persoalan, pergumulan, dan hal-hal yang menghambat kehidupan Anda. Izinkan Tuhan yang memelihara kita, maka hidup kita akan lebih baik, lebih tenang, lebih bahagia, dan lebih disyukuri ketimbang kita ngurus diri kita masing-masing tanpa melibatkan Tuhan. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dari kebenaran firman Tuhan ini dikatakan, dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Jadi saudaraku, tanda bahwa kita sungguh-sungguh mau dipelihara oleh kekuatan Tuhan adalah iman kita ini yang harus kita giatkan bekerja dalam hidup ini. Kita harus bangkitkan iman kita, kita bangkitkan kepercayaan kita bahwa ada kekuatan Tuhan untuk Anda. Kekuatan Tuhan bukan hanya untuk orang lain. Kekuatan Tuhan bukan hanya engkau dengar dari kesaksian tentang orang lain ditolong oleh Tuhan. Tetapi kekuatan Tuhan itu untuk Anda, untuk dirimu, untuk masa depanmu, untuk rumah tanggamu, untuk keluargamu, untuk pekerjaanmu, untuk kesehatanmu, untuk keuanganmu, untuk pertumbuhan imanmu. Jadi kita punya iman yang demikian bahwa kita ini bagian dari orang-orang yang dapat menikmati kekuatan Tuhan. Bagaimana kita bisa menikmati kekuatan Tuhan sedangkan kita sendiri nggak punya iman bahwa oh iya ya, jangan-jangan bukan punya saya itu kekuatan Tuhan. Jangan-jangan kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan itu buat orang lain, bukan buat saya kali ya.
Nah, kalau berpikir demikian, itu nggak punya iman. Padahal Tuhan mengasihi semua orang yang percaya kepadanya. Anda bangkitkan iman Anda dan Anda berkata, yes, kekuatan Tuhan itu untuk saya. Kekuatan Tuhan itu pasti saya alami. Kekuatan Tuhan sedang saya alami, meskipun saya belum ngerti bagaimana tuh caranya Tuhan menolong. Tapi kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan sedang bekerja menolong saya. Anda punya iman yang demikian, maka engkau pasti dipelihara oleh Tuhan. Jadi hati kita ini nih harus dibangkitkan imannya, dihidupkan kembali. Nah, dengan kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan seperti pada saat ini, iman Anda kembali disentuh, hati Anda kembali disentuh untuk terbuka, untuk kembali percaya Tuhan. Tidak gentar ketika menghadapi masalah yang besar, banyaknya pergumulan, ruwetnya hidup ini. Mungkin engkau mulai putus asa, sekarang Tuhan ingatkan bahwa ada kekuatan Allah yang akan menyertai engkau. Bangkitkan kepercayaan ini, maka engkau sendiri akan merasakan bagaimana pemeliharaan Tuhan sungguh nyata di dalam kehidupan kita. Justru saudaraku, ketika kita nggak sanggup, ada bagus juga supaya kita tahu masih ada kekuatan Tuhan. Dan ketika kekuatan Tuhan bekerja, kita baru berkata, wow, betul, bukan hanya kata orang saja saya mendengarkan kekuatan Tuhan, tapi kini saya mengalami sendiri, dipelihara oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, dibela oleh Tuhan. Tuhan turut campur tangan untuk membela kehidupan kita. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata, bergembiralah akan hal itu. Seperti yang kita renungkan saat ini mestinya membuat hati kita bergembira. Jangan terus bersedih, pusing, stres. Lama-lama kita jadi sakit, saudara. Ya, kita bisa sakit kepala, kita sakit hati, sakit jantung, sakit segala macam. Sakit pencernaan, sakit ma, dan lain-lain. Karena kita tidak mau membukakan diri untuk mengalami kekuatan Allah seperti ini. Namun ketika kita punya iman bahwa kekuatan Tuhan juga beserta dengan kita, maka Tuhan berkata, ayo bergembiralah dalam hal itu. Kita bergembira dalam Tuhan. Masalah belum beres sih, pergumulan masih ada tantangan, belum ada yang kelihatan jelas-jelas pasti ini. Tetapi karena kita punya iman, kita tetap bergembira di dalam Tuhan. Kita tetap bersuka cita dalam Tuhan. Hati kita menjadi tenang karena kita percaya kekuatan Tuhan sedang bekerja untuk menolong kita. Dan firman Allah berkata di dalam 1 Petrus 1 ayat 6, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Bahkan ketika Anda sedang merasakan pencobaan yang berat, Anda harus bergembira dalam Tuhan karena Anda punya kepercayaan Tuhan lagi bekerja. Kekuatannya ada dan pasti nyata di dalam kehidupanku, dan Tuhan akan bela hidupku, Tuhan akan bela rumah tanggaku, Tuhan akan bela keuanganku, Tuhan akan bela kesehatanku, Tuhan akan bela segala hal yang kita sertakan Tuhan ada di dalamnya. Maka engkau akan melihat sungguh benar kata firman Tuhan ini. Pencobaan boleh ada, pergumulan boleh ada, tetapi ini hanya bersifat sementara dan akan digantikan dengan kekuatan, kebenaran, dan keberhasilan dari Tuhan. Oleh sebab itu, bergembiralah meskipun Anda sedang di dalam pencobaan, karena kita percaya kekuatan Tuhan selalu hadir memelihara hidup kita. Hari ini kita punya pengharapan. Besok kita tetap punya pengharapan karena kita percaya tidak ada yang lain yang memelihara kita, tetapi Tuhan yang menciptakan langit yang bumi yang memelihara hidup kita. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Jamah kami, kuatkan hati kami biar kami yakin, sungguh-sungguh percaya hidup ini dipelihara oleh Tuhan. Apapun yang terjadi, ada kekuatan Tuhan untuk menyelesaikan setiap persoalan, untuk membuat kami melewati setiap pergumulan, dan kami tetap terpelihara di dalam kekuatan Tuhan. Haleluya! Tuhan berkati anak-anak-Mu ketika mereka akan beristirahat dengan tenang di dalam berkat Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya!
Amin. Puji Tuhan. Terima kasih karena Anda telah mengikuti renungan malam dekat Tuhan. Tetap membuka hati kita, membuka hidup kita untuk mengalami pemeliharaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang besar, dan kita dapat hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu kembali besok malam. Shalom.